Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya, dengan Mas Kumambang di channel Mas Kumambang. Kali ini saya akan berbagi video lagi, yaitu tentunya ini kan untuk video yang kali ini kebanyakan bahasa Jawa mungkin, karena saya juga kesulitan untuk menjelaskan materi ini nanti. Jadi kalau kesulitan saya menggunakan bahasa Jawa. Jadi mohon maaf apabila penonton video saya maupun subscriber saya yang tidak bisa bahasa Jawa ya nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Gitu. Jadi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel saya ini agar berkembang dan bisa memberi informasi yang bermanfaat buat kita semuanya dan kita kaji bareng-bareng tentunya. Di video kali ini saya akan membahas tentang tentang perbedaan, tentang pentingnya perbedaan, menjaga ekosistem yang ada. Jadi untuk menjaga keseimbangan alam ini agar lebih alam ini biar lebih aman buat kita semuanya juga, karena rusaknya alam ini karena kita tidak mampu menjaga ekosistem yang ada. Jadi kebanyakan seperti bencana banjir itu bukan karena alam itu, tapi karena manusianya itulah yang tidak bisa menjaga keseimbangan alam ini. Ya tentunya kenapa banjir, ya tentunya ya kesalahan kita sendiri. Kalau kalau kita tidak menebangi hutan secara liar, tentunya tidak akan banjir, karena air itu bisa meresap karena ada tumbuh-tumbuhan. Kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan ya bablas, akan menjadi banjir. Itu sudah cerita dari dulu dan ini tidak bisa, sudah menjadi kehendak alam ini ya, kehendak Allah juga tentunya. Ya itu tadi, karena intinya semua kerusakan di alam ini ya karena disebabkan oleh manusia itu sendiri, karena tidak bisa menjaga keseimbangan, tidak bisa menjaga ekosistem yang ada. Sebenarnya gampang, kita itu sebenarnya cuman hanya menjaga ekosistem yang ada, jangan merusak ekosistem yang sudah ada. Kita jaga keseimbangan alam ini, karena apa? Untuk menjaga keseimbangan alam ini ya kita harus menjaga ekosistem yang ada. Jadi seperti misalnya contoh kecil saja, kalau kita biasa menebang hutan menebang pohon yang besar-besar yang biasanya menjadi serapan air, di situ bisa menyimpan air lah, istilahnya begitu. Kemudian kita tebangi dengan alasan seperti misalnya pohon-pohon besar yang kemudian di bawahnya itu ada yang biasanya kalau orang Jawa, orang Nusantara itu menaruh sesaji atau biasa dibuat selamatan, nah intinya begitu. Itu sebenarnya mereka ini sebenarnya tidak memuja. Jadi mereka juga sebenarnya tidak berniat memuja, tapi kita yang biasanya melihat itu dari sisi pemahaman kita, pemahaman dari seseorang yang istilahnya pengetahuannya kurang luas, itu dianggapnya itu musyrik atau syirik. Tapi padahal sebenarnya mereka ini sedang menjaga ekosistem yang ada. Jadi jangan sampai pohon yang besar ini ditebang. Ya karena biasanya kan kalau zaman sekarang itu sudah banyak pohon-pohon yang ditebang, pohon-pohon besar yang ditebang
dengan alasan katanya untuk mengurangi kemusyrikan, karena biasanya di situ ada orang biasanya selamatan di situ, terus biasanya ada sedekah bumi di situ selamatan, terus bakar-bakar kemenyan. Itu sebenarnya kan mereka ini sebenarnya cuman maksudnya itu menjaga ekosistem yang ada, jadi tidak merusak. Ya justru yang merusak itu ya orang yang menuduh, biasanya yang menuduh orang itu musyrik itu tadi. Biasanya ada cerita, ini cerita, jadi di kampung saya ya dulu orangnya pulang dari pesantren, nggak tahu pesantren mana, di daerah situ, di kampungnya situ ada pohon besar, di situ biasa buat selamatan atau sedekah bumi di situ, atau syukuran lah ketika sudah panen, habis panen itu biasanya selamatan di situ, syukuran. Itu pulang dari pondok itu dengan gagahnya dia tuh menebang pohon ini. Ya akhirnya dia tumbang. Ya karena mungkin dia punya doanya atau gimana. Tapi akhirnya kan terus habis itu kan nggak ada sumber air lagi. Yang tadinya di bawahnya itu ada sumber air, sekarang kering. Ya ketika kalau musim kemarau ya nggak ada air. Biasanya pada di situ tuh walaupun kemarau itu ada air, karena pohon besar itu mampu menyerap air, mampu menyimpan sumber air. Makanya di situ kebanyakan di bawah pohon besar itu pasti ada sumber airnya, itulah. Terus katanya ada orang itu kalau di ini ada danyang, ya memang ada danyangnya. Danyangnya ya penunggunya itu ya kampung masyarakat setempat situ. Yang ngamuk, yang nggak suka ya masyarakat setempat situ. Ya mungkin kalau makhluk halus ya mungkin ada yang nggak suka tuh. Ya akhirnya kan begitu. Karena kita merusak ekosistem yang ada, yang tadinya itu pohon itu tidak ada masalah apa-apa, kemudian ditebang, sumber airnya ya nggak ada. Terus ada lagi di kampung saya itu kan pegunungan, itu ada sumber airnya, ada yang namanya kali sumber. Itu ya karena saking sekarang itu udah merasa berani, akhirnya kan pohon-pohon besar ini kan ditebang. Terus sebagian kan ada yang memang benar-benar sudah berumur tua dan kering mati pohon itu. Yang selain itu kan terus ada yang ditebang juga karena merasa sudah berani. Ya itu tadi akibatnya sumber air menipis. Sekarang sungainya kecil, airnya kecil sekali. Jadi kecil sekali. Kalau dulu gede, airnya gede karena sumbernya memang gede. Dan sekarang sumber airnya ya kecil karena pohon-pohon besar sudah dihabiskan. Nah ini saya cuma membahas tentang menjaga ekosistem yang ada, yang dia ada di Nusantara ini jangan dirubah, jangan dirusak. Kita wajib menjaganya. Ya kita jangan musyrik. Orang selamatan di bawah pohon itu juga belum tentu musyrik. Juga belum tentu menyembah pohon itu, belum tentu menyembah penghuni pohon itu. Berarti tidak, karena kita aja yang tidak tahu maksudnya mereka apa kan, kitanya kan nggak tahu. Makanya di situ kita wajib bertanya, terus kita wajib dialog apa sih sebenarnya. Ya kalau sekarang kan enggak, kalau tidak cocok ya pokoknya itu musyrik gitu. Sebenarnya tidak, belum tentu mereka ini musyrik. Seperti orang membawa keris itu belum tentu musyrik, belum tentu. Karena musyrik tidak itu yang tahu ya Allah. Kita tidak berhak mengklaim orang lain musyrik atau sesat, jangan. Itu tidak berhak. Karena apapun yang dikerjakan orang itu
ya yang tahu ya orang itu dan Tuhannya, kita tidak tahu. Makanya kita jangan melihat dari tampilan luarnya, itu menjaga ekosistem yang ada agar tidak rusak, dan kita wajib menjaga keseimbangan alam ini. Supaya apa ya? Supaya alam ini lebih bersahabat dengan penghuninya seperti kita manusia. Kalau di kota-kota kan sudah tidak ada pohon-pohon besar, makanya ya sering banjir, ya wajar. Seperti di Jakarta itu sering banjir, ya karena apa? Karena itu sudah tidak ada pohon-pohon besar atau gunung-gunung. Di situ kan sudah diratakan, terus pohon-pohon besar sudah jarang, ya kan? Banyak bangunan, ya yang jelas kan itu. Kalau di kampung-kampung mana ada yang banjir, karena di situ kan sudah masih banyak pohon-pohon besar, itu jadi jarang. Itu terus untuk menjaga ekosistem ini yang ada di Nusantara ini, yang biasanya ya kalau memang ada dari dulu-dulu sejarah, situs-situs sejarah, tanda-tanda sejarah itu jangan dihilangkan. Seperti ada arca, ada candi, tidak perlu dimusnahkan, itu tetap kita wajib menjaganya karena itu warisan leluhur kita. Seperti ada candi Borobudur, ada candi Prambanan, itu kan warisan budaya kita, warisan dari leluhur kita. Kita tidak boleh merusaknya. Makanya kita wajib menjaga ekosistem yang ada. Cuman itu saja sebenarnya, kita wajib menjaga ekosistem yang ada. Jangan merusak, jangan merubah ekosistem yang ada. Intinya begitu. Terus antara perbedaan ya, karena perbedaan itu ya kan Gusti Allah kan menciptakan sesuatu itu selalu berpasang-pasangan. Jadi enek awan, enek bengi, enek esuk, enek sore, ono lanang, ono wedok, ya kan? Ono bumi, ono langit. Ya ono bumi, ya ono langit. Ya karena sudah gandengan ya, enek ono lanang, ono wedok. Ora enek banjir, ono sebenarnya kan istilah banjir atau waria itu sebenarnya kan laki-laki. Itu kan laki-laki menyerupai perempuan, sebenarnya kan tidak ada itu. Jadi kita jangan mencari persamaan, tapi kita mencari perbedaan. Padahal kadang kan wah ini gak podo ini, udah podo karo aku lah, apa nek podo ya ora dadi apa-apa. Misalnya semua perbedaan itu pasti menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Jadi contohnya lanang karo wedok jajal kawin karo lanang karo lanang bisa menghasilkan tidak? Kan ora iso. Perempuan kawin sama perempuan bisa menghasilkan atau tidak? Kan tidak. Menghasilkan anak, yo nggak bisa, ora iso. Karena perbedaan itu penting. Jangan kita mengklaim perbedaan atau kita memusuhi perbedaan. Kita harus mencari perbedaan itu, jangan mencari persamaan. Buat apa persamaan? Tidak penting persamaan itu. Kita mencari perbedaannya. Makanya di situ perbedaan itu jangan dicela. Kalau ya contohnya kayak ono api, ono elek, ono api. Sing elek jangan dicela, sing yang jelek jangan dicela, karena sudah menjadi gandengannya yang baik ini tadi. Itu. Kalau kita dalam posisi baik, jangan sombong. Tapi kalau dalam posisi jelek, jangan dicela. Karena memang bagus. Api elek itu wis gaweane Gusti Allah lho, Bro. Wis gaweane Gusti Allah. Jadi aja dicela. Arep api, arep elek. Lah nek ora ono api, ora ono elek, iso entuk pahala ora? Kira-kira ora iso kan? Yang menghasilkan pahala, menghasilkan amal itu kan gara-gara ada yang baik dan ada yang buruk ini mau. Bro. Jadi jangan mencari persamaan, kita mencari perbedaan. Intinya begitu. Jadi jangan dianggap perbedaan itu jelek.
Aja dianggap perbedaan itu elek, karena perbedaan itu memang sudah gandengan. Karena Allah itu menciptakan selalu berpasang-pasangan, ono lanang, ono wedok, ono esuk, ono sore, ono api, ono elek. Sudah menjadi sunatullah itu. Karena semua yang ada di dunia ini itu intinya berpasang-pasangan. Jadi ini ojo mencari persamaan. Mulai wong aku tuh podo kabeh karo aku. Jadi kan memaksakan kehendak. Sing apik ben apik, sing elek ben elek. Wis ora usah dicela. Wis gandengane urip wis kuwi. Ono apik, ono elek. Wis ngono kuwi. Dadine ora perlu dicela. Ngono, Bro. Jadinya kita saling menjaga ekosistem, menjaga keseimbangan, kita mencari jangan jadikan perbedaan itu satu keburukan, jangan, karena perbedaan itu menghasilkan keindahan. Contohnya kayak pelangi itu bisa dikatakan indah itu karena apa? Karena berbeda-beda warna kan, itu kan. Coba bayangkan kalau pelangi itu cuma putih polos semuanya, nggak ada indahnya. Misalnya warna hijau ini warna yang indah, coba pelangi itu hijau semua, indahnya pelangi di mana? Nggak ada. Jadi keindahan pelangi itu ya karena berbeda-beda warna ini. Indahnya Nusantara ini, pamornya Nusantara ini, yaitu karena berbeda-bedanya suku-suku, berbeda bahasa, berbeda ras, berbeda kepercayaan, berbeda adat, ya kan? Jadi jangan menyamakan adat, jangan disuruh seperti orang Jawa semua, nggak bisa. Orang Papua ya biarlah seperti orang Papua. Kita cukup menjaga ekosistem yang ada. Orang Jawa ya biarkan seperti orang Jawa. Orang Sunda ya biarkan seperti orang Sunda. Jangan disuruh menjadi orang Jawa. Itu. Ya kita cukup menjaga keseimbangan, menjaga ekosistem yang ada, jangan merusaknya. Intinya kan begitu. Jadi, pokoknya keindahan itu muncul dari perbedaan. Kalau persamaan itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya contohnya aku mau lanang karo lanang bukan kawin, iso dadi anak ora iso kan, gak iso. Tetap yang melahirkan anak itu karena pernikahan antara laki-laki dan perempuan, karena perbedaan jenis laki-laki dan jenis perempuan, dan menghasilkan putra putri. Itu makanya kalau sudah ada LGBT atau kawin sesama jenis, ya, tunggu saja kehancurannya, karena tidak akan menghasilkan apa-apa. Yang ada cuman kerusakan. Itu sudah dari dulu. Umat Nabi Lut kan begitu langsung. Maka kita harus tetap menjaga perbedaan, kita harus mencari perbedaan, jangan mencari persamaan. Kita tetap wajib menjaga ekosistem yang ada, menjaga keseimbangan alam ini, agar alam ini menjadi rahmatan lil alamin, menjadi sesuatu, menjadi kawan kita, menjadi sahabat kita. Alam ini biar tidak menjadi musuh kita. Tetap kita menjaga kesatuan dan persatuan, jangan bercerai-berai. Tetap kita menjaga ekosistem yang ada biar menjadi bangsa yang besar. Tuh. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Ini sekedar celotehan saya. Apabila video ini bermanfaat, silahkan dibagikan kembali, dan apabila Anda yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe, karena di channel ini saya berbagi video, berbagi ilmu apa yang saya miliki, dan tentunya insya Allah bermanfaat buat kita semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rahayu, Rahayu, Rahayu.